ごいな。のこと。Cerita dilanjutkan dari episode sebelumnya di mana para kawanan monster gargoyle sudah mulai menuju desa dan sudah mulai membakar habis rumah para penduduk dengan api, bahkan juga memakan para penduduk desa. Di sini terlihat Fate yang masih belum bisa bangun dari tidurnya. Krit pun merasa tidak mungkin bisa membangunkannya karena Fate sudah diberi obat bius. Seth pun sedang berusaha membuatkan obat buat membangunkan Fate. Kepala desa pun sedang mencari Fate untuk menjadi umpannya, tapi ia malah dimakan oleh monster gargoyle yang lewat. Fate pun akhirnya sudah diberikan obat oleh Seth sehingga dirinya bisa bangun. Kate berkata bahwa sepertinya desa ini paham soal tumbuh-tumbuhan. Seth menjelaskan kepada Fate bahwa dirinya dibius dan tertidur karena perbuatan ayahnya. Fate pun akhirnya sudah sadar sepenuhnya dan menyuruh Seth buat tetap di rumah saja. Lalu Fate keluar dan melihat bahwa desa sudah terbakar habis dan banyak penduduk desa ia mati. Gargoyle pun langsung menyerang Fate dengan serangan bola apinya. Kate berkata bahwa kita akan berada dalam masalah jika mereka terus menembak dari arah atas. Fate pun mengidentifikasi Gargoyle dan ternyata mereka berada di level 27 dengan kemampuan bola api. Kate pun berkata lagi bahwa kemampuan itu sangat menyulitkan dan menyuruh Fate buat memakai sabit besar. Akhirnya setelah Fate memakai sabit besar, dirinya bisa menahan serangan bola api milik gargoyle tersebut. Kate berkata bahwa sepertinya sihir sudah terpotong, tapi api yang disebabkan ternyata berbeda lagi. Melihat itu, gargoyle akan memilih menyerang secara luas daripada mengincarnya secara langsung. Fate pun langsung melempar sabit besar itu ke arah para kawanan monster gargoyle. Ternyata sabit besar itu mampu memotong serangan api sekaligus semua monster di sana. Kemampuan Glutoni pun menjadi aktif dan kemampuan bola api telah ditambahkan. Sekarang berarti tinggal mengalahkan pemimpinnya saja. Pemimpin Gargoyle berada di level 47 dengan kemampuan bola api dan ketahanan api. Kate berkata bahwa Gargoyle akan mendekat untuk menyerang dengan bola api, sehingga itu akan jadi kesempatan Fate nantinya. Dan benar saja, pada saat Gargoyle mendekat, Fate langsung menebasnya dengan sabit besar hingga berhasil membunuhnya. Kemampuan Glutoni kembali aktif dan menambahkan kemampuan ketahanan api. Setelah berhasil mengalahkan Gargoyle, di sini terlihat bahwa desa sudah terbakar habis dan hanya beberapa penduduk yang selamat, termasuk saya sendiri. Seth berkata bahwa desa ini sudah tamat. Bahkan setelah Fred mengidentifikasi, ia berkata bahwa daerah ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Tanahnya tidak sehat sehingga mereka tak akan bisa menanam apapun di sana. Seth berkata pada Fred bahwa apakah kau bisa memakai skill identifikasi. Mengapa kau melakukan hal yang berbahaya seperti menjadi prajurit? Karena ia bisa mencari uang dengan identifikasi. Fred berkata dalam hati bahwa Glutoni adalah kemampuan yang menentang hukum dewa, dan ia berkata pada Seth bahwa dirinya tidak punya pilihan selain bertarung. Seth pun berkata bahwa ia akan mencari pekerjaan di kota demi putrinya. Seth pun menyuruh Fred buat memukulnya karena ia ingin menembus kesalahannya dahulu. Kate pun menyuruh Fred buat mengikutinya supaya dia merasa imbang. Lalu Fred menyuruh Seth buat tutup mulutnya, dan ia langsung memukulnya dengan keras. Kate berkata, dasar bodoh, itu terlalu keras. Fred pun menyuruh Seth buat menjaga putrinya. Akhirnya mereka pun berpisah. Fred berkata bahwa meski desa ini buruk, tapi ia tidak suka melihat kehancurannya. Tapi kenangan bersama ayahnya di sini tidak akan hilang. Sin berpindah kepada Roxy dan para prajuritnya. Miria berkata bahwa mereka hampir sampai di wilayah Lancaster. Roxy berkata setelah sampai, mereka akan memasuk ulang persediaan. Mugan menyuruh Roxy buat berhati-hati pada pemimpin Lancaster. Roxy pun bertanya, kenapa? Tapi Mugan menyuruhnya buat dia sendiri nanti. Berpindah lagi ke Fred di mana ia sedang melakukan perjalanan menuju Lancaster. Pak Kusir yang mendengar Fred menguap pun memastikan apakah Fred benar-benar akan menjaganya. Pak Kusir mengandalkannya saat situasi berbahaya karena dirinya sudah membayar 3 koin emas. Fred pun menjawab bahwa tidak usah khawatir. Meski kelihatannya tidak, tapi ia bisa bertarung dengan baik. Ia kira seperti kesatria suci baru. Tiba-tiba saja muncul para bandit yang menghalangi jalan mereka. Bandit itu berkata bahwa jika mereka tidak mau mati, maka tinggalkan semua barang berharga mereka. Fred pun langsung maju dan berkata bahwa kalian harus berurusan denganku.
Di sini Pak Kusir terlihat sangat ketakutan hingga memeluk Fred. Ia menyuruh Fred buat menyelamatkannya karena ia punya istri, anak berumur 6 tahun dan 7 tahun di rumah. Fred pun mengerti dan menyuruh Pak Kusir buat melepaskannya. Bandit yang melihat itu pun langsung mau menyerang Fred. Tiba-tiba saja muncul sebuah senjata dari langit yang berhasil menghempaskan mereka semua. Melihat senjata itu, Fred berkata bahwa ia tahu satu orang yang bisa melakukannya. Ternyata, orang itu adalah gadis dari Galia pada episode 4 sebelumnya. Ia bilang bahwa dirinya berhasil ketemu Fred, dan Fred berhutang padanya untuk para kobold itu. Lalu ia meminta tumpangan juga. Pak Kusir pun tentu saja memberikan tumpangan karena ia sudah menyelamatkannya. Pada saat ia masuk, kereta kuda malah menjadi miring. Lalu gadis itu menyuruh senjatanya bernama Slot buat kembali jadi semula. Pada saat perjalanan, gadis itu bertanya siapa nama Fate. Setelah mendengar nama Fate, ia berkata Fate si glutoni. Ia mengetahui itu karena dirinya juga punya kemampuan dosa mematikan. Ternyata gadis ini bernama Mine, si Ward, dan ia senang bertemu dengan Fate. Lalu Pak Kucir pun berkata bahwa mereka sudah hampir sampai di kota. Di kota ini, terlihat ada perempuan yang sedang meminta pertolongan. Tiba-tiba muncul seorang kesatria suci yang datang menyelamatkannya. Kesatria suci ini ternyata adalah seorang pemimpin Lancaster yang bernama Rudolf. Dengan ketampanannya, dia bisa membuat para wanita terpesona. Pak Kusir pun berkata sepertinya Tuan Rudolf bersiap untuk menyambut ekspedisi ke Galia. Fred bilang, maksudmu yang dipimpin Nona Roxy. Pak Kusir berkata bahwa seharusnya mereka sudah dekat. Kate berkata bahwa Fred mengejarnya, tapi malah sudah mendahuluinya. Karena jumlah orang dan persediaan, tentu saja mereka lebih lambat. Lalu Pak Kusir pun memberinya 3 koin emas yang dia janjikan. Tapi Main yang malah mengambil 3 koin emas itu karena dia yang telah menyelamatkannya. Kate berkata bahwa sepertinya mereka harus cari tempat untuk menginap. Main yang kelihatan sudah lelah pun langsung tertidur di punggung Fred. Mau tidak mau Fred harus menggendongnya hingga ke penginapan. Kate bilang bahwa Main bukan tipe orang yang akan bangun pagi. Saat di jalan, dia disambut oleh orang-orang dan berkata bahwa pemimpinnya Rudolf menyambut mereka. Tiba-tiba ia melihat simbol aneh pada leher orang tersebut. Fred pun diadang oleh prajurit di sana yang berkata bahwa pendatang tidak bisa lewat lebih jauh dan hanya penduduk yang bisa lewat sini. Lagi-lagi Fred melihat simbol yang berbeda dari yang tadi di leher prajurit itu. Lalu melihat lagi simbol yang berbeda lainnya pada orang lain. Dia pun bertanya-tanya tentang apa maksudnya. Fred berkata sepertinya itu merupakan kelas sosial yang berbeda. Dan sepertinya pemerintah di sini tidak mau menutupi bahwa ada sistem kasta. Orang-orang pasti sangat menghormati pemimpin itu. Scene berpindah pada Rudolf yang sedang mengeksekusi seorang prajurit, di mana prajurit itu tidak bisa melambangkan betapa hebatnya keluarga Lancaster, karena tujuan ini semua adalah menunjukkan superioritasnya pada keluarga Hart. Prajurit itu pun langsung dibunuhnya. Dan satu prajurit lagi yang kabur saat perburuan monster juga dibunuhnya. Prajurit lain melihat itu pun berkata kalau mereka membuat Rudolf marah, maka mereka juga bisa mati. Akhirnya, sampai juga Fred di sebuah padang pasir. Kit berkata bahwa jangan langsung membuat Glutoni puas, tetapi isi secara pelan-pelan saja. Tiba-tiba muncul golem pasir di hadapannya. Fred pun lekas langsung memakai panah sihirnya. Kit menyuruh Fred buat merapal bola api sebelum menembakkan panahnya. Ternyata, Fred sudah bisa menambahkan bola api ke panah sihir. Dan kekuatan itu sangatlah overpower, di mana berhasil mengalahkan golem pasir dengan sekali tembak saja. Lalu kemampuan Glutoni pun aktif dan Grid menyuruh Fred buat bertahan. Di saat Fred masih mencoba bertahan, ternyata semakin banyak golem pasir yang bermunculan. Sim berpindah ke Main yang terbangun dari tidurnya. Pada saat dia berada di lobi penginapan, ia melihat ada poster yang berisi bahwa siapapun yang mengalahkan golem pasir maka akan diberi hadiah. Ada orang di sana yang berkata bahwa bahkan Rudolf sekalipun tidak bisa mengalahkan golem pasir. Tapi kalau tidak dikalahkan maka kematian akan menunggu. Berpindah lagi kepada Fred yang sedang berhasil mengalahkan beberapa golem pasir lainnya. Dan terlihat sepertinya Fred sudah mulai terbiasa. Dan bagi Fred sekarang rasanya seperti minum setetes air di tengah gurun. Dan sepertinya sekarang waktunya buat Fred memuaskan Glutoni. Tapi jangan sampai gila. Tiba-tiba Fred mencium aroma makhluk buas bermahkota di dekatnya. Fred berkata bahwa itu akan jadi santapan utama yang baik. Di sini terlihat para prajurit yang sedang kewalahan karena melawan makhluk bermahkota golem pasir. Tiba-tiba dari belakang golem pasir tersebut ditembak panas sihir bola api oleh Fred. Fred berkata kepada mereka bahwa monster ini untuknya. Kid berkata bahwa kau berperan jadi pahlawan lagi. Fred berkata bahwa dirinya hanya ingin memenuhi kuota saja. Setelah diidentifikasi, terlihat bahwa golem pasir ini level 60 dengan kemampuan badai pasir. Golem itu pun langsung menyerang Fred, tetapi Fred membalikan serangannya dengan panah bola apinya.
Golem tersebut pun memakai kemampuan mata badai pasirnya. Creed berkata bahwa setelah dia menarik Fate, maka dia akan menghancurkannya dengan bebatuan. Fate pun berkata bahwa ia ingin memotongnya dan juga sihirnya. Lalu mengeluarkan sabit besarnya dan langsung memotong sihir sekaligus golemnya. Lalu inti golem pun kabur dan mulai masuk ke dalam pasir. Fate melihat itu pun langsung mengeluarkan petar Migan dan mengeluarkan jurus petar Migan berdarah, tetapi kali ini Creed harus mengambil 20% atributnya. Lalu juga menambahkan api ke dalam petar Migan berdarahnya. Serangannya itu pun mampu menghabisi inti golem dan berhasil mengalahkannya. Kemampuan glutoni aktif dan kemampuan badai pasir telah ditambahkan. Serangan itu pun mampu membuat kerusakan di padang pasir itu. Lalu para prajurit berkata bahwa Fate sangatlah hebat, dan belum pernah mereka melihat prajurit yang melakukan hal itu sebelumnya. Dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Prajurit itu bernama Bart dan ia bertanya nama Fate. Fate menjawab namanya adalah Mukuro. Lalu Bart bertanya, apa hanya itu perlengkapanmu Mukuro? Kir menjelaskan bahwa Fate tidak perlu perlengkapan lainnya, karena Fate bisa mencuri kemampuan musuh dan meningkatkan atribut. Kebanyakan orang tidak bisa, jadi mereka butuh perlengkapan. Berpindah lagi ke penginapan di mana Mine ingin pergi memburu golem pasir. Fred menjawab bahwa dirinya sudah mengalahkan golem pasir. Mendengar itu pun Mine menjadi sangat marah karena hadiahnya diambil. Lalu Fred menyuruhnya tenang dan berkata bahwa kau boleh ambil setengah hadiahnya nanti. Akhirnya Fred pun beneran mendapatkan hadiah 100 koin emas atas hasil mengalahkan golem pasir. Mine bertanya topeng apa itu. Fred menjawab bahwa ia bertarung sebagai Mukuro. Jadi ia harus mendapatkan hadiah sebagai dia. Lalu muncul Rudolph di hadapan mereka berdua. Ia berkata bahwa kau adalah Mukuro yang mengalahkan golem pasir kan? Sekarang kau harus melayaniku. Dan Fate tidak berhak buat menolaknya. Di mana saat kesatria suci membuat keputusan, maka orang lain harus patuh. Mine pun mendekati Rudolph dan berkata itu tidak bisa, karena Fate adalah miliknya. Rudolph pun berkata bahwa gadis kecil sepertimu lebih baik di rumah saja. Tiba-tiba Mine langsung memukul Rudolph hingga terhempas keluar dengan kapaknya. Ia melakukan itu karena dirinya tidak suka dikatain anak kecil. Karena hal itu bisa menjadi masalah, jadi mereka harus keluar dari kota selagi ada kesempatan. Akhirnya mereka pun berusaha meminta tunggangan kepada Pak Kusir.